Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya mahasiswa tingkat 4 Salsabila Faradinta dari Prodi RSCJ kelas A akan mempresentasikan hasil dari laporan magang 2 individu saya yang berjudul Analisis Bahaya dan Risiko Angkutan Pemadu Moda di Perum Damri Cabang Surabaya. Yang pertama, latar belakang pengambilan penelitian ini adalah Bandara Juanda itu merupakan salah satu bandara tersibuk ketiga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang melayani lebih dari 14 juta penumpang pada tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 35,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Perum Damri Surabaya membuka rute Terminal Purabaya dan juga Bandara Juanda untuk melayani penumpang yang ingin naik maupun bermobilitas dari Terminal Purabaya dan ke Bandara Juanda. Angkutan Pemadu Moda Damri menjadi pilihan transportasi publik yang menawarkan kemudahan aksesibilitas, keterjangkauan harga, kenyamanan bagi penumpang yang akan menuju dan dari Bandara Juanda. Rute Terminal Purabaya Bandara Juanda ini merupakan rute dengan jumlah penumpang tertinggi yang mencapai angka 57.563 penumpang pada bulan April tahun 2024. Oleh karena itu diperlukan analisis komprehensif mengenai potensi bahaya dan juga risiko pada operasional bus Damri Pemadu Moda untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merumuskan strategi mitigasi. Dan hasil analisis tersebut akan berkontribusi pada peningkatan keselamatan layanan dan juga kepercayaan penumpang terhadap angkutan pemadu moda. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya dan risiko keselamatan penumpang angkutan pemadu moda rute Terminal Purabaya dan juga Bandara Juanda. Yang kedua, mengkategorikan penilaian terhadap risiko keselamatan penumpang angkutan pemadu moda rute Terminal Purabaya dan Bandara Juanda. Yang ketiga, menyusun upaya pengendalian risiko yang harus dilakukan oleh manajemen angkutan pemadu moda. Selanjutnya adalah manfaat dari penyusunan laporan ini. Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya serta risiko pada angkutan pemadu moda Damri Surabaya, khususnya pada pengemudi angkutan pemadu moda dan juga rute, yaitu trayek Terminal Purabaya ke Bandara Juanda. Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi bagi Perum Damri Cabang Surabaya dalam menyusun strategi pengendalian risiko yang efektif guna memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang sekaligus dapat merumuskan kebijakan yang efektif. Untuk metode kegiatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan fokus pada analisis bahaya dan risiko pengemudi dan juga rute angkutan pemadu moda. Untuk selanjutnya, untuk identifikasi lokasi rawan kecelakaan yang dilalui oleh rute Terminal Purabaya dan Bandara Juanda. Yang pertama ada potensi bahaya pada Jalan Raya Waru, yaitu terdapat sebuah kecelakaan di Jalan Raya Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada Jumat tanggal 10 Januari 2025 mengakibatkan seorang wanita mengalami luka karena diserempet mobil Panther saat sedang naik motor yang dikendarai oleh ojek online. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat human error seperti kurangnya kehati-hatian pengemudi atau kelalaian dalam menjaga jarak aman. Kecelakaan lain pada ruas jalan ini terjadi pada hari Senin 20 Desember 2021, yaitu korban mengendarai sepeda motor Honda dan berusaha mendahului truk dari jalur kiri kemudian bersenggolan dengan kendaraan lain sehingga motor korban terjatuh. Selanjutnya di ruas jalan Layang Waru terdapat sebuah kecelakaan tunggal sepeda motor pada Jalan Layang Waru hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 yang mengakibatkan pengendara menabrak beton jembatan layang. Kecelakaan terjadi karena pengendara melakukan perjalanan dalam keadaan mengantuk. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 terdapat kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan di Jalan Layang Waru antara Honda Supra dengan truk box dikarenakan motor berpindah jalur karena akan menyalip sehingga ditabrak truk. Selanjutnya ada di ruas jalan akses Bandara Juanda
yaitu terdapat sebuah kecelakaan akibat faktor alam, yaitu pohon tumbang di jalan akses Bandara Juanda pada hari Senin tanggal 6 Januari. Insiden tersebut melibatkan sepeda motor yang melintas tertimpa oleh pohon dan mendapatkan perawatan khusus. Selain itu, ruas jalan ini juga rawan dikarenakan tidak ada marka jalan sepanjang ruas. Selain itu, terdapat kecelakaan juga di hari Kamis tanggal 28 September 2023 mengakibatkan satu korban meninggal. Korban mengendari motor Vario, kemudian korban terserempet seorang pengendara motor dan jatuh di sisi kiri dan ditabrak oleh mobil. Jadi kecelakaan yang terjadi itu bukan karena hanya human error, tetapi ada faktor-faktor lain seperti dari pengemudi ataupun dari lingkungan atau dari rutenya. Setelah diketahui dua faktor yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan, yaitu faktor pengemudi dan faktor lingkungan, maka perlu adanya analisis risiko pada kedua faktor tersebut guna mencegah atau mengantisipasi kecelakaan berikutnya. Penilaian risikonya menggunakan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, yang merupakan salah satu teknik manajemen pengendalian risiko untuk mengidentifikasi kecelakaan dan sebelum kecelakaan terjadi. Selanjutnya, riwayat kecelakaan dan insiden dari angkutan pemadu moda. Berdasarkan wawancara dengan manajer teknik, karena tidak adanya catatan mengenai riwayat kecelakaan ataupun insiden yang pernah terjadi pada bus pemadu moda, maka dilakukan wawancara dengan manajer teknik untuk mengetahui risiko dan juga potensi kecelakaan pada angkutan pemadu moda. Wawancara tersebut menunjukkan bahwa rute yang dilalui oleh bus pemadu moda pada trayek Terminal Purabaya Bandara Juanda memiliki tingkat risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume lalu lintas di jalur tersebut, serta keberadaan jalan berlubang di beberapa titik ruas jalan, dan juga tidak adanya marka di ruas jalan seperti jalan akses Bandara Juanda. Kecelakaan yang pernah terjadi di angkutan pemadu moda yaitu pada tanggal 22 Januari tahun 2025 ketika sebuah bus pemadu moda naik ke trotoar akibat menghindari kendaraan yang melakukan putar balik di Kecamatan Sedati. Dan juga pada tahun 2023 di daerah Aloha terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan termasuk salah satunya bus Damri. Selanjutnya dilakukan observasi pengemudi angkutan pemadu moda. Yang pertama mengenai waktu kerja pengemudi. Berdasarkan observasi langsung terhadap pengemudi angkutan pemadu moda pada rute Terminal Purabaya dan juga Bandara Juanda, dalam satu hari sebanyak 8 pengemudi diamati untuk melihat bagaimana pola waktu kerja dalam menjalankan layanan transportasi tersebut. Observasi itu dilakukan di kedua titik lokasi, yaitu di Bandara Juanda dan juga di Terminal Purabaya, dan dilakukan koordinasi dengan petugas timer pada tanggal 4 Januari tahun 2025. Berdasarkan hasil observasi terhadap waktu kerja pengemudi angkutan pemadu moda rute Terminal Purabaya Bandara Juanda, dapat dilihat bahwa total waktu kerja harian setiap pengemudi masih berada dalam batas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 90 Ayat 2, yaitu maksimal 8 jam per hari. Meskipun setiap pengemudi menjalankan 6 hingga 8 ritase perjalanan, waktu tempuh setiap ritase rata-rata berkisar hanya 30 hingga 50 menit, sehingga akumulasi waktu kerja dalam sehari tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Dengan demikian, pola kerja ini masih sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, waktu istirahat pengemudi. Berdasarkan hasil observasi survei langsung pada kedua titik lokasi Terminal Purabaya dan juga Bandara Juanda, dan melakukan koordinasi dengan petugas pengawas angkutan, diperoleh waktu istirahat pengemudi. Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengatur bahwa pengemudi kendaraan bermotor umum hanya boleh bekerja maksimal 8 jam dengan kewajiban beristirahat minimal 30 menit setelah mengemudi selama 4 jam berturut-turut. Berdasarkan hasil observasi waktu kerja pengemudi, waktu kerja harian pengemudi, waktu istirahat harian pengemudi masih dalam batas yang ditentukan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan waktu istirahat antar pengemudi dikarenakan jam keberangkatan yang berbeda dan jarak antara kendaraan dan juga jumlah penumpang di dalam bus yang berbeda. Selanjutnya, pergantian pengemudi. Berdasarkan hasil wawancara dari 8 pengemudi dalam satu hari operasional, diketahui bahwa setiap bus dioperasikan oleh 2 pengemudi yang bertugas secara bergantian. Namun pergantian pengemudi ini tidak dilakukan dalam satu hari operasional, melainkan pada keesokan harinya setelah satu pengemudi menyelesaikan jadwal operasionalnya. Karena pengemudi melakukan sistem long shift
karena pertimbangan mengoptimalkan waktu kerja serta load faktor penumpang yang tidak menentu, dan juga pertimbangan waktu istirahat pengemudi yang masih dirasa cukup. Selanjutnya status diklat pengemudi atau pelatihan pengemudi. Dari wawancara status diklat pengemudi terhadap 8 pengemudi yang diobservasi, status diklat pengemudi sebanyak 21% atau 6 pengemudi belum melakukan diklat atau pelatihan pengemudi, sedangkan sekitar 70% pengemudi sudah melakukan diklat pengemudi. Selanjutnya kesehatan pengemudi. Jadi menurut hasil observasi tidak ada pengecekan terkait kesehatan pengemudi, sehingga biasanya pengemudi hanya ditanya apakah pengemudi sudah siap atau sehat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya pengecekan. Selanjutnya surat izin mengemudi. Jadi berdasarkan hasil observasi pada 1 hari operasional tersebut, untuk SIM pengemudi, semua pengemudi sudah layak untuk mengemudi ditunjukkan dengan setiap pengemudi mempunyai SIM B1 umum. Selanjutnya analisis bahaya dan risiko metode FMEA pengemudi angkutan pemadu moda. Jadi ada beberapa indikator berdasarkan standar pelayanan minimal. Yang pertama ada waktu kerja pengemudi, 2 waktu istirahat pengemudi, 3 pergantian pengemudi, 4 kesehatan pengemudi, 5 pemeriksaan kondisi pengemudi, 6 SIM, dan 7 pelatihan pengemudi. Berdasarkan hasil FMEA tersebut, untuk potensi kegagalan pada variabel pengemudi itu terletak pada item pemeriksaan kondisi pengemudi. Dengan potensi kegagalan tidak ada pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat. Dengan nilai risk priority number pada pengemudi bus angkutan pemadu moda sebanyak 189. Selanjutnya untuk analisis metode FTA pada variabel pengemudi. Jadi tidak adanya pemeriksaan kondisi pengemudi sebelum berangkat dihubungkan dengan gerbang OR, yaitu antara pengelola dan alat atau mesin. Jadi pengelola tidak menyediakan tenaga medis dan juga tidak tersedianya alat-alat medis yang memadai dikarenakan kurangnya anggaran dari kantor. Selanjutnya observasi rute angkutan pemadu moda. Jadi observasi rute angkutan pemadu moda dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 dengan mengikuti perjalanan bus dari Terminal Purabaya ke Bandara Juanda maupun dari Bandara Juanda ke Terminal Purabaya. Dari observasi rute trayek Terminal Purabaya Bandara Juanda maupun sebaliknya, terdapat deskripsi item dari variabel rute, yaitu kondisi permukaan jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, dan juga apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Dari hasil observasi ditemukan potensi kegagalan, yaitu kondisi permukaan jalan, yaitu fungsinya keselamatan lalu lintas. Hasil observasinya ada beberapa ruas jalan yang berlubang dan juga paling banyak pada Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dan adanya jalan berlubang pada Jalan Raya Waru. Dan yang kedua, kondisi marka jalan. Untuk fungsinya memandu pengguna jalan dalam berkendara. Hasil observasinya pada jalan akses Bandara Juanda banyak jalan yang berlubang dan tidak adanya marka jalan. Untuk nilai risk priority number, kondisi permukaan jalan sebanyak 288 dan juga kondisi marka jalan risk priority numbernya sebanyak 252. Untuk analisis metode FTA dari variabel rute, yaitu yang pertama kondisi permukaan jalan berlubang dan bergelombang dihubungkan oleh gerbang OR, yaitu kurangnya pemeriksaan dan perawatan atau faktor eksternal seperti faktor alam dan juga beban kendaraan. Dari kurangnya pemeriksaan dan perawatan ini oleh Dinas Perhubungan dikarenakan belum melakukan inspeksi keselamatan dan belum melakukan perbaikan jalan.
Selanjutnya tidak ada marka jalan. Tidak ada marka jalan dihubungkan oleh gerbang OR, yaitu kurangnya pemeriksaan dan perawatan atau faktor eksternal seperti faktor alam, adanya tambalan aspal yang menutupi marka jalan sebelumnya. Untuk kurangnya pemeriksaan dan perawatan ini dikarenakan belum melakukan inspeksi keselamatan dan belum melakukan pengecatan ulang marka jalan. Untuk upaya pengendaliannya, untuk pengemudi potensi kegagalannya tidak ada pemeriksaan kondisi pengemudi sebelum berangkat. Penyebab kecelakaannya, pengemudi mengalami kelelahan fisik dan mental yang menyebabkan penurunan konsentrasi saat mengemudi. Upaya pengendaliannya mewajibkan pemeriksaan kesehatan dan kondisi mental pengemudi sebelum bertugas. Untuk variabel rute, potensi kegagalan jalan berlubang dan juga jalan bergelombang. Untuk penyebab kecelakaannya, kondisi jalan yang tidak rata dapat menyebabkan ketidakstabilan kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Untuk upaya pengendaliannya, melakukan survei kondisi jalan secara rutin, memasang rambu peringatan, dan berkoordinasi dengan pihak berwajib seperti Dinas Perhubungan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Selanjutnya tidak ada marka jalan. Penyebab kecelakaannya, pengendara kesulitan menentukan batas jalur karena tidak adanya marka jalan yang jelas. Yang selanjutnya, untuk upaya pengendaliannya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengadaan dan pemeliharaan marka jalan serta memberikan rambu peringatan tambahan di area yang belum memiliki marka. Selanjutnya, untuk pelaporan kecelakaan kendaraan. Jadi pada elemen ke-8 Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum atau SMKPAU mengenai prosedur pelaporan dan juga investigasi insiden, setiap kejadian harus diselidiki untuk mengetahui faktor penyebab sehingga dapat dilakukan langkah dan upaya perbaikan sehingga tidak terulang kembali. Selanjutnya, ketika bus Damri Surabaya mengalami kecelakaan, Divisi Sumber Daya Manusia melakukan pencatatan kecelakaan berdasarkan pelaporan dari koordinator lapangan atau pengemudi. Namun pada praktiknya pencatatan laporan kecelakaan hanya dilakukan ketika kejadian tersebut sudah melibatkan pihak berwajib atau pihak kepolisian. Kecelakaan yang diselesaikan secara damai tanpa melibatkan pihak kepolisian tidak tercatat dalam formulir laporan kecelakaan kendaraan. Akibatnya banyak riwayat kecelakaan yang tidak teradministrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian kecelakaan karena kurangnya dokumentasi secara tertulis. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, saya merekomendasikan pengembangan formulir laporan kecelakaan kendaraan pada Damri. Yang dasar hukumnya, yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, dan juga Pasal 241 tentang Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum menyatakan kewajiban perusahaan angkutan umum untuk menjamin keselamatan penumpang. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang ketiga, Permen Hub Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Yang selanjutnya, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 2752 AJ 802 DRJD 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum. Untuk rekomendasi formulir laporan kecelakaan kendaraan, jadi laporan ini diusulkan untuk perbaikan terhadap format laporan yang digunakan untuk mencatat insiden kecelakaan secara lebih rinci, sistematis, dan mudah dipahami. Formulir ini diperlukan agar pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif, baik untuk keperluan internal maupun keperluan pelaporan ke Damri Pusat maupun sebagai dokumen resmi bagi kepolisian. Jadi untuk rekomendasi formulir laporan kecelakaan, jadi perbedaannya dengan format laporan kecelakaan yang sebelumnya, yaitu diberikan tambahan terletak pada struktur dan penyajian informasinya. Format sebelumnya lebih bersifat naratif dengan informatif, ditulis dalam bentuk paragraf panjang tanpa pemisahan yang jelas antar bagian, sehingga dapat menyulitkan pencarian data. Sementara itu, format yang telah diperbarui lebih sistematis dengan pembagian informasi dalam beberapa kategori menggunakan tabel yang membuat lebih struktur dan mudah diisi. Formulir laporan kecelakaan hasil rekomendasi juga mencantumkan identitas pelapor secara lebih detail, menambahkan kolom koordinat lokasi kejadian, serta memperjelas bagian kronologi, taksiran kerugian, dan juga penyelesaian kejadian. Selain itu, adanya tanda tangan bagi pelapor dan juga tim tanggap darurat dari Perum Damri untuk membuat laporan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, jadi sistem angkutan madu moda Damri pada Terminal Purabaya Bandar Juanda memiliki waktu tempuh rata-rata 30-40 menit dengan 10 armada bus medium long berkapasitas 39 kursi
Dan beberapa titik di sepanjang rute ini terdapat lokasi rawan kecelakaan akibat jalan berlubang, volume lalu lintas yang tinggi, dan juga faktor pengemudi. Waktu kerja pengemudi itu sesuai dengan regulasi, tetapi distribusi waktu istirahat pengemudi itu berbeda-beda. Sebagian besar pengemudi telah mengikuti pelatihan dan memiliki SIM B1 umum, namun 21% pengemudi belum mendapatkan pelatihan. Selain itu, belum adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum bertugas. Faktor risiko utama adalah kondisi jalan yang buruk dan marka jalan yang tidak jelas, meningkatkan potensi kecelakaan. Analisis FMEA menunjukkan kondisi jalan berlubang memiliki nilai risiko tertinggi, diikuti marka jalan yang tidak terbaca, kurangnya pemeliharaan jalan, serta faktor eksternal memperburuk situasi. Sistem pelaporan kecelakaan juga masih kurang lengkap karena hanya mencatat insiden yang melibatkan pihak berwajib. Untuk meningkatkan keselamatan diperlukan perbaikan infrastruktur jalan, pemeriksaan kesehatan pengemudi, serta penguatan manajemen keselamatan. Jadi untuk sarannya, adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum bertugas, pelatihan bagi pengemudi yang belum mengikuti diklat, pengaturan jadwal istirahat yang lebih merata perlu diterapkan untuk menjaga keselamatan pengemudi. Yang kedua adalah perbaikan jalan berlubang, pengecatan ulang marka, dan pemasangan rambu peringatan di titik rawan kecelakaan yang dapat dikoordinasikan dengan disub setempat. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dan mental pengemudi sebelum bertugas, inspeksi berkala terhadap kondisi jalan dan bus, serta koordinasi dengan otoritas transportasi perlu diperkuat untuk memastikan keselamatan operasional. Mungkin sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada tanggapan, pertanyaan maupun tambahan dari Bapak Aji, saya persilakan. Oke, terima kasih Salsabila. Ini penelitian yang sangat bagus dan dalam rangka pengurangan kecelakaan di pemadu moda Damri ini ya. Oke, tadi Salsabila telah menyampaikan bahwasanya kondisi kecelakaan mulai dari mengantuk, menyalip, faktor jalan, dan marka, dan menggunakan fasilitas atau menggunakan analisis FTMA ya. FMEA dan FTA, Pak. Oke, dan pada kesempatan ini juga telah dilihat bahwasanya tidak ada kecelakaan pada bus pemadu moda, kecuali ada dua kecelakaan sebelumnya ya. Waktu ada tanggal 22 Januari ini ada bus yang putar balik, terus kecelakaan beruntun waktu kejadian tersebut ada juga. Terus waktu kerja pengemudi juga udah sesuai, dari 8 pengemudi yang diamati, dari total pengemudi, terus observasinya di 2 titik yang petugas timer ya di posisinya. Saat dianalisis juga waktu kerja juga udah sesuai, waktu istirahat juga sesuai dengan ada, terus pergantian pengemudi juga masih sesuai. Untuk status diklatnya ya baru 21% atau 6 pengemudi, dan 70% ini sudah diklat, yang 21% belum. Terus di sini pengecekan pengemudi yang belum, dan SIM sudah layak semua. Jadi dari hal tersebut tadi Salsabila menyatakan juga bahwasanya alat medis kurang di kantor karena terbatasan anggaran, dan ada beberapa penyebabnya adalah kondisi permukaan jalan ya, tapi itu bukan ranahnya Damri ya kebetulan ya. Dan juga ada jalan berlubang, mulai marka yang kurang jelas, tapi sampai disampaikan bahwasanya ada poin di marka jalan ini 288 nilainya di miss priority numbernya. Oke, terus kondisinya ini sampai saat ini juga di jalannya itu belum ada inspeksi dan perbaikan jalan. Dan solusi yang disampaikan oleh Salsabila ini adanya formulir yang pembaruan atau modifikasi formulir, betul ya, yang sebelumnya itu kurang naratif, yang sekarang ini lebih naratif dan lebih sistematis. Dari tabelnya tadi ada beberapa yang saya rekam juga, ada koordinatnya, terus pelaporan, ada kecepatan, terus tim tanggap darurat apa yang harus dilaksanakan, dan semua itu digunakan agar lebih jelas dan terarah. Menurut saya ini udah bagus Salsabila, dan diharapkan nanti bisa menjadi sebagai pedoman di Damri untuk meningkatkan keselamatan di Damri. Untuk saya tidak ada pertanyaan, udah bagus.
Siap Pak, terima kasih Pak. Mungkin sekian Pak paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.